Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya. Tadi saya dengar ada yang batuk-batuk. Musimnya Pak. Musim hujan, ya. Hujan Rawan batuk, rawan sakit, ya. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan, ya. Dengan cara apa? Beli bodrek. Dengan cara tidak hujan-hujanan. Tidak makan pedas, ya. Artinya menjaga makannya, istirahat yang cukup, kalau perlu kita konsumsi kok bodrek lagi, vitamin. Jangan selalu obat ya. Jadi ada pepatah yang bilang gimana? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti itu ya. Oke, baik. Untuk berikutnya, ini ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya. Siapa aja yang tidak masuk? Iya. Kenapa? Sakit ya. Nah itu teman kalian sudah sakit 2 orang. Ya, saya harap yang lain semoga tidak sakit lagi ya. Amin. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita untuk bahasa Indonesia. Untuk materi sebelumnya saya kira sudah selesai ya untuk penilaiannya. Kemarin kita sudah mengambil nilai pengetahuannya sudah, kemudian praktiknya juga sudah. Maka hari ini kita lanjut ke materi berikutnya seperti itu. Ya, untuk materi di semester genap, untuk materi kedua itu ada yang disebut dengan debat. Ya. Debat itu apa sih? Nah, itu kita akan membahasnya di pertemuan kali ini. Seperti itu. Coba saya ingin tahu dulu, mungkin ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu debat? Pernah lihat orang debat enggak? Pernah. Di mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Di TV ada, di kamar ada. Di sekolah. Maksudnya di kamar, di asrama ya. Ya. Terus Di kelas. di kelas, Di mana-mana. di rumah, di mana-mana. Coba sekarang saya tanya, bedanya orang debat dengan orang cekcok atau bertengkar itu apa? Kalau debat itu saya ada jedanya. Angkat tangan. Biar terdengar jelas gitu loh, ya. Jangan main keroyokan. Kalau keroyokan saya nggak dengar. Nggak jadi. Wah, nggak jadi. Silakan, ayo. Nggak apa-apa, harus berani ngomong. Ayo, cewek itu harus berani ngomong, jangan diem terus. Kalau diem terus kamu nggak akan didengar sama orang. Apa? Silakan. Bedanya orang debat sama orang bertengkar atau orang cekcok. Kalau cekcok tuh ya Pak, nggak ada jeda, langsung nyamber. Kayak Iya. nggak mau kalah gitu tuh. Kalau debat saya kayak ada jedanya tuh biar. Iya, masih remang-remang penjelasannya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Kalau debat itu ada anunya tuh Pak, yang tukang pembicara itu tuh yang tukang motong apa ya? Tengah-tengahnya. Iya Tukang kayak memotong. enggak Pak, pendapat bisa diterima biar bagaimana? Iya. Itu apa namanya itu Pak? Apa namanya itu? Iya, itu. Nah, apa namanya? Ada yang tahu? Ah, Bukan apa ya? Yang di Satunya MC itu apa ya namanya? iya. Apa namanya? penengah. Moderator. Seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi perbedaan dari debat ya, antara debat dengan bertengkar ya, itu adalah terletak pada itunya. Artinya gini, kalau tadi dibilang sama-sama nggak mau kalah, debat juga nggak mau kalah. Seperti itu. Kalau dibilang nyamber, debat apalagi? Seperti itu. Sama-sama nyamber. Cuma bedanya apa? Kalau bertengkar tidak ada moderatornya. Artinya cuma berdua aja gitu loh. Nggak tahu mereka ini selesainya gimana. Entah selesai dengan damai atau tidak kan kita nggak tahu kalau bertengkar. Sedangkan kalau debat itu ada moderatornya. Ibarat pertandingan itu ada wasitnya. Seperti itu. Paham ya di sini ya? Nah, jadi itu pengertian dari debat. Sekarang manfaat dari debat itu kira-kira apa ya?
Kalau tengkar kira-kira ada manfaatnya enggak? Enggak ada ya, malah menambah musuh atau menambah masalah. Tapi kalau debat kira-kira ada manfaatnya? Ya, untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, yang lebih luas dan mendapatkan apa? Ya, bisa mendapatkan solusi dan juga melatih kita untuk kritis seperti itu. Orang debat itu kan harus punya alasan-alasan seperti itu. Itu ya. Jadi manfaat pembelajaran debat nanti adalah kalian itu akan mendapatkan pengalaman ya. Gimana sih situasi berdebat yang benar-benar ini ya, apa ya, sesuai dengan aturan dan segala macamnya. Seperti itu. Paham kira-kira? Paham ya? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar terlebih dahulu dari contoh ya, dari contoh debat. Nanti kita analisis ya, tujuannya nanti kalian bisa memahami apa yang sedang diperdebatkan ya. Kemudian kita bisa melihat antara dua sisi ya. Yang berdebat itu apa keunggulan mereka dan apa kelemahan mereka, seperti itu. Nah, dari situ kalian nanti akan belajar gimana caranya untuk berdebat seperti itu. Paham kira-kira ya? Oke, saya minta izin dulu untuk menampilkan slide PowerPoint ya. Sambil lalu mungkin bisa dipersiapkan bukunya untuk mencatat poin-poin penting. Oh ya, sebentar lagi ya. Saya ambillah DMI dulu ya. Ya silakan Maya, Mbak Maya minta tolong ditutup pintunya. Lampunya boleh dimatikan juga nggak apa-apa, biar lebih terlihat. Ini panggilannya Maya apa Tul? Maya Tul. Gak apa-apa, gitu aja gak apa-apa. Gak apa-apa, gitu aja. Nazila. Bentar. Iya. Ya, untuk mengawali ya, saya akan menjelaskan tentang apa itu debat terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita ini ya, bentuk kelompok seperti biasa, kita berdiskusi. Ya, ini jumlahnya berapa orang? 14. Dibagi berapa ya enaknya ya? Jadi 2. Jangan, jadi 2 itu terlalu banyak kelompoknya. Nanti enggak aktif. Berapa ya? Kalau dibagi 4 ada yang kurang ya. Kalau dibagi 3? Lebih 3. Berarti ada yang 4 ya. Ada yang 3. Seperti itu. Silakan, mau ditentukan atau mau berkelompok sendiri? Ditentukan. Kok kalian maunya diatur gitu loh? Seneng. Oh, gitu ya. Oh, begitu. Ya wes, saya yang bagi berarti ya. Sudah, berarti ini bagi 2 ya. 3-3 ya. 3-3 sini 4-4 gitu ya, biar gampang. Enak kan gitu ya? 3-3 terus sini 4. Jadi posisinya Mbak yang sebelah sini silakan menghadap ke belakang nanti.
Yang ini dua yang ada di belakang, seperti itu, biar memudahkan. Ya. Atau mau pindah ke sini silakan Mas, bebas terserah ya. Seperti itu. Oke, sudah. Coba sebelumnya saya jelaskan dulu tentang prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip dalam berdebat ya. Nah, di sini ada pendapat menurut Setyaningsih. Ya. Siapa Setyaningsih ini kira-kira? Iya, bisa ilmuwan ahli lah kira-kira seperti itu. Ya, penulis buku. Ya. Yang dimaksud 2016 di sini ini. Nah, itu ada 2016. Terus titik 255 itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Ini maksudnya 2016 55. Tahu maksudnya apa? Ditemukan tahun 2016. 55-nya apa? Iya, ngarang. Setyaningsih ini adalah orang yang menemukannya atau yang menuliskannya, penulis bukunya. 2016 ini tahun terbit bukunya. Seperti ya bisa dibilang juga tahun menemukannya bisa juga seperti itu. 55 ini adalah apanya? Halaman bukunya, halaman 55. Seperti itu. Coba dibacakan satu orang. Prinsip yang pertama apa? Iya, pertanyaan. Ya, silakan. Ya, pertanyaan atau tantangan hendaknya dikemukakan secara profesional. Artinya apa? Profesional itu artinya kita harus serius ketika berdebat. Ya, tidak boleh kita berdebat itu dengan gaya bercanda, ya kan? Atau dengan guyonan atau istilahnya tidak serius lah. Semacam kalian itu hanya ngomong tapi tidak ada isinya, itu nggak boleh. Jadi ketika kita bertanya atau memberikan tantangan kepada lawan kita ketika berdebat, kita harus profesional, kita harus benar-benar serius seperti itu. Yang kedua, analisis kritis sintetis, keterampilan retorika dan intelijensia, kemampuan untuk merasakan dan memahami merupakan kunci sukses dari debat. Analisis kritis, analisis itu apa? Mengurai. Kritis artinya kita harus jeli, kita harus jeli. Maka kita butuh ini analisis kritis. Jadi kita bisa menangkap apa yang sedang dibicarakan. Kita bisa menemukan celahnya. Ini celahnya apa? Untuk menjawab atau untuk membalas lawan debat kita. Maka kita butuh ini wajib analisis kritis ini seperti itu. Sintetis itu artinya kita bisa menemukan apa istilahnya ya, jalinan atau simpulan dari apa yang sedang dibicarakan. Itu namanya sintetis. Ya, sintetis artinya gini, ketika orang itu membicarakan apa, kita tuh bisa menemukan sambungan-sambungannya, hubungan-hubungannya, sehingga kita bisa menyimpulkan apa maksud dari orang itu. Nah, kemudian kita baru bisa mengambil sikap kritis kita. Seperti itu. Apa yang dibicarakan orang itu, kemudian kita nggak setujunya itu gimana? Itu kita butuh sintetis ini, kita bisa menyimpulkan apa yang sedang dibicarakan orang itu. Poinnya apa orang itu? Kadang kan kalau kita dengerin orang ngomong kan kita kadang nggak jelas ya dia ngomongin apa. Pernah dengerin orang pengajian kan? Sering kan ya dengerin pengajian? Pernah nggak kalian dengerin orang tapi nggak jelas ini ngomong apa ya? Pernah nggak? Kalian dengerin tapi nggak bisa nangkap. Nah itu berarti kalian kurang di sininya. Seperti itu. Maka ketika kita berdebat, kita harus menjadi pendengar yang baik sekaligus menjadi pembicara yang baik. Kemudian keterampilan, maksudnya keterampilan berbicara ya, retorika ini sama. Retorika itu maksudnya gimana kita menyampaikan pendapat. Kemudian intelijensia, apa itu intelijensia? Nah, kemampuan untuk merasakan dan memahami. Ini setiap orang mungkin berbeda ya, tapi kalau untuk debat memang butuh namanya intelijensia. Artinya bisa dibilang itu kecerdasan. Seperti itu. Kalau orangnya nggak cerdas, nggak ahli di bidang itu, maka debatnya tidak seru. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah fokus pada posisi pihak lawan atau argumen. Ya, jadi kita harus fokusnya ke lawan dan argumennya apa.
seperti itu. Kemudian batasi argumen maksimal 3 poin, nggak usah banyak-banyak. Kenapa kok hanya 3 poin? Kan bebas Pak kita mau ngomong. Supaya apa? Supaya bisa dipahami oleh pendengarnya. Seperti itu. Kalau kita jelasin terlalu banyak, itu bukan debat, ceramah jadinya. Seperti itu. Itu ya. Kemudian gunakan logika dalam menyusun dan menyampaikan argumen. Seperti itu. Logika itu apa? Pikiran. Bukan pikiran. Logika itu maksudnya bukan maksudnya urut. Gitu loh. Caranya ngomong dengan logika, kita kasih pengantar dulu, baru kita sampaikan maksud kita. Seperti itu. Misalnya, berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Statistik Nasional, menyebutkan bahwa angka kriminalitas itu sangat tinggi. Nah, maka dari itu perlu adanya pembinaan terhadap para pemuda. Nah, itu termasuk cara ngomong yang menggunakan logika, urut, ada urutan. Seperti itu. Paham kira-kira ya? Oke, kalau paham. Lanjut. Habis ini kita lihat contoh videonya. Kemudian ketahui kesalahan umum dalam berpikir logis dan gunakan logika secara dalam menyangkal argumen lawan. Seperti itu. Jadi tetap pakai logika lagi ketika ada sesuatu yang salah dari lawannya, ya itu harus kita segera respon. Kira-kira apa jawabannya untuk menyangkalnya? Seperti itu. Berikutnya ada sajikan konten dengan akurat, ya. Dengan akurat itu maksudnya menggunakan data atau fakta yang berhubungan dan mendukung pandangan Anda. Seperti itu. Kalau kalian ngomong tanpa ada data, itu nanti sama lawannya pasti bisa dibalikkan lagi. Seperti itu. Berikutnya, pastikan kesahihan semua bukti eksternal yang disajikan dalam argumen. Kesahihan itu maksudnya apa? Kalau dalam ilmu hadis apa? Benar. Sohih ya kalau hadis ya. Seperti itu. Artinya apa? Supaya kalian itu tidak tidak dibalikkan lagi, disangkal lagi. Kalau buktinya soheh ya, artinya benar, maka sudah tidak ada perlawanan lagi. Kira-kira seperti itu. Kemudian kesimpulan dalam debat merupakan posisi semua final. Jadi tetap ya, ketika berdebat di akhir itu sangat menentukan. Ketika kita di awal sudah ngotot gitu ya dengan lawan kita, tapi di akhir ternyata kita malah kekurangan bahan, ya, artinya kalah, ya, maka ya kita bisa dibilang kalah dalam berdebat. Seperti itu. Paham kira-kira ya? Paham ya? Oke, kalau paham sekarang bentuk kelompok yang tadi itu silakan kursinya diputar ya, dibalik. Silakan dibalik dulu kursinya. Kemudian di sini saya ada lembar kerja lagi ya. Masing-masing harus mengisi, harus menulis di dalam sini. Tapi nanti yang dikumpulkan hanya satu seperti biasa ya. Nanti nilainya saya ambil secara kolektif untuk hasil tugasnya. Kemudian untuk nilai presentasinya saya ambil secara individu seperti itu. Seperti biasa ya, nanti ya tampil. Pak, tampilnya gimana? Tampilnya satu kelompok aja langsung maju semuanya, kemudian menyampaikan hasil kerjanya seperti itu. Ya, di sini ada 5 soal ya. Jadi ada berapa ini kelompoknya? 1, 2, 4 ya. Ada 4 kelompok. Jadi nomor 5 nanti kita jawab bersama-sama. Nomor 1 nanti kelompok mana yang maju, kelompok berapa nanti sampai selesai. Yang kelima kita jawab bersama-sama. Seperti itu. Itu ya. Silakan minta tolong dibagikan dulu LKPD-nya, masing-masing pegang satu.
Silakan sambil diisi dulu identitasnya, nama kelompok. Seperti biasa, nama identitasnya, namanya itu harus nama lengkap. Nggak boleh nama yang disingkat atau nama panggilan. Ya kan ditulis semua, Bi ngerjain semua. Ngerjakan semua, tapi nanti yang dikumpulkan satu. Belum. Tirsa itu kalian tonton, lihat gitu, Pak. Irsa itu ya. Ya. Sudah ya? Sudah belum? Nanti video ini kita putar berulang-ulang, makanya butuh waktu yang lumayan ya. Ini kita sudah berjalan 20 menitan ya. Waktu kita apa berarti dari 9.30 sampai jam 11 ya? Kita sampai jam 11 untuk selesai. Hah? Kalau kurang sampai pulang tak? Jangan sampai jam ini aja. 10.30 nggak apa-apa. Ya, silakan ini ditonton dulu ya. Kita tonton sampai hampir habis aja ya. Saya langsung loncat ke proses debatnya aja. Jadi ini video ini isinya adalah proses debat di kelas. Seperti itu. Ini ada ibu gurunya ya. Kemudian ini kira-kira siapa? Ya, ini moderator, ini Kelompok. ya apa ya istilahnya pihak yang berdebat seperti itu ya, pihak yang berdebat. Coba kita tonton terlebih dahulu, kemudian kita coba cermati ya apa yang sedang diperdebatkan mereka, kemudian kita nanti coba kerjakan LKPD-nya. Ya, silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Android di kalangan pelajar yang digunakan di lingkungan sekolah. Baik, kita lihat hari ini kita akan mempraktikkannya. Dan hari ini kelompok yang akan tampil adalah kelompok 3 dan 1. Ya, berkaitan mosi penggunaan handphone Android di kalangan pelajar yang digunakan di lingkungan sekolah. Ya, di situ ada kata apa? Yang kira-kira kalian asing mendengarnya. Tampil adalah kelompok 3 dan 1. Ya, berkaitan mosi penggunaan Mosi, apa itu mosi? Tulis dulu nanti kita cari tahu. Mosi. Mosi. Ya. Mosi, ya. Sambil lalu nanti sambil nonton mungkin ada yang bisa menemukan jawabannya apa itu mosi, disampaikan nanti ya di akhir video. Sudah, kita lanjut. Android di kalangan pelajar yang digunakan di lingkungan sekolah. Baik, kita lihat bagaimana perdebatan hari ini. Selamat menjalankan tugas praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Endah.
tutup.
Mau lihat Mas yang mana? Mau lihat Mas. Mau lihat yang ini? Ya, mau lihat yang ini. Apa yang ini? Males. Tadi ada yang gantengnya? Enggak ada. Ada tadi yang ganteng. Ini. Enggak boleh gitu ya. Enggak usah tangannya. Iya. Sudah kita nggak ngomongin orangnya ya. Kita nggak ngomongin orangnya. Kita ngomongin isi kepalanya. Yang keluar dari suaranya. Ya. Atau pendapat. Coba, ini ngomongin apa? Tadi ada mosi ya. Apa artinya mosi? Konflik? Topik. Bukan topik hidayah, topik maksudnya topik. Iya. Tema, topik. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi mosi itu adalah topik atau masalah yang sedang diperdebatkan. Apa di sini yang didebatin sama orang-orang ini apa? Iya, intinya boleh nggak sih bawa HP ke sekolah? Itu diperdebatkan sama mereka. Nah, coba ini kubu apa ini? Penentang. Kalau di debat namanya apa? Sambil dicatat ya. Ini nggak ada di KPD-nya. Yang menentang itu disebut dengan oposisi. Oposisi itu berarti tidak setuju dengan mosi. Jadi dia nggak setuju dengan mosinya. Dia menentang mosinya. Seperti itu. Nggak setuju lah, intinya dia nggak setuju. Sedangkan tim yang setuju itu disebut dengan tim afirmasi. Seperti itu. Kalau ada di situ yang tidak memihak, itu namanya netral. Tim netral itu tim yang tidak memihak, itu biasanya dia kelompok ahli yang bisa apa istilahnya ya, bisa menyeimbangkan seperti itu. Kemudian ada siapa tadi yang di tengah? Ya, moderator. Sudah tahu ya tugasnya moderator apa? Ngapain tadi? Menyimpulkan? Iya. Iya, loh, bukan supaya tidak terjadi pertengkaran. Memang harus bertengkar mereka itu. Ya bisa tidak terjadi kekerasan dan waktunya adil. Sama, tadi kan ditegur, sudah 30 detik stop. Artinya apa? Moderator itu tidak boleh memihak, harus adil antara oposisi dan afirmasi. Nah, sebenarnya kurang satu, di proses debat ini sebenarnya kurang satu. Tapi tadi sudah diambil oleh si moderatornya, yaitu bagian namanya notulen. Notulen itu adalah bagian yang mencatat ya, dan menyimpulkan isi debat. Seperti itu. Nih, jadi ketika kita berdebat, orang-orangnya itu kira-kira ada inilah 1, 2, 3, 4, 5 yang aktif dalam kegiatan debat. Sedangkan yang pasif disebut dengan audien. Ini juga yang membedakan antara debat dan bertengkar. Kalau orang bertengkar tidak ada penontonnya. Ada orang tengkar ditonton? Di mana? Oh, itu beda lagi. Itu provokator namanya. Tapi kalau debat itu memang ditonton sama orang. Contohnya ketika mau pilkada, pemilihan bupati, itu kan pasti ada acara debat, itu banyak penontonnya. Jadi rakyatnya itu menonton supaya tahu mana yang lebih unggul, yang cocok jadi bupati siapa, kira-kira seperti itu. Itu ya. Sudah saya jelaskan. Sekarang coba dikerjakan LKPD-nya di situ. Ya. Kemudian kalau butuh diulang videonya silakan satu orang maju. Kemudian
kemudian dipencet sendiri videonya. Seperti itu, ya. Selesaikan, silakan kalau butuh penjelasan bisa bertanya kepada saya atau ada hal-hal yang kalian bingungkan, atau kalau mau mandiri silakan bisa mengakses internet menggunakan laptop yang ada di sini. Ya. Silakan dikerjakan, waktunya sampai jam 10.40. Pirsa itu tonton. Pemirsa itu dari kata pirsa, berarti penon. Silakan yang mau di ini. Jangan ngamuk. Ya. Ini kan merupakan salah satu pendapat yang mendukung penggunaan handphone di sekolah. Itu pendapatnya kelompoknya kita di sini apa pendapatnya? Pendapatnya sini. Pendapatnya yang ada di sini, yang ada di video tadi. Diingat-ingat aja. Kalau butuh diulang silakan diulang. Nomor 2 dan nomor 3 itu cari yang menurut kalian itu paling apa ya? Paling bagus pendapatnya. Lampunya saya hidupkan lagi ya. Daripada sakit mata. Ya, oh kelihatan kok ini videonya. Ya, ini semua ya. Ini semuanya, jangan cuma satu orang. Ayo. Kalau butuh diulang silakan maju, diputar sendiri. Bisa kan? Cuma ngeklik. Misalnya lupa tadi ngomong gimana ya, untuk silakan dicari sendiri. Silakan. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Bisa maju untuk mutar videonya. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Dari pinggir.
Ayo, nggak ada yang mau muter ini. Mungkin ada yang lupa gitu, nggak apa-apa. Silakan ditonton lagi, cari sendiri gitu. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Silakan, maju. Bertiga nggak apa-apa. Ya, mana? Aku yang Nggak apa-apa. Apanya, Rek? Belakang lagi pegang. Waktu dari masing-masing tim ada 1 menit. Jadi jangan silakan menunjukkan diri. Bicara yang tidak efektif ya. Yang enggak ada. Sana bertiga nggak apa-apa, sana. Bertiga. Itu temannya, ayo coba dibantu, sambil dibantu. Lagi nggak apa-apa. Nah. Sudah, kelompok ini sudah. Kelompok yang lain silakan. Mungkin ada yang kelupaan tadi, bisa diputar ulang videonya. Silakan. Nggak apa-apa, ayo bertiga nggak apa-apa, maju semuanya. Yuk, ini apa? Soundnya bisa diputar ke depan biar nggak mengganggu yang lain, nggak apa-apa. Tuh, pencet sendiri. Ini nggak bisa disentuh ini, mohon maaf, nggak bisa. Soundnya diputar dulu, diputar ke depan sini. Terus dua-duanya. Kita
Sama sama aja. Sudah, silakan ganti kelompok yang lain. Nomor 4 itu bisa jawab ya, sudah bisa jawab ya. Maksudnya itu apa kelemahannya afirmasi, kekuatannya apa, ya, oposisi, kelemahannya apa, kekuatannya apa. Lewat sini, lewat sini. Yang pinter di sini yang pakai kacamata ya. Makanya kalau pengen pinter pakai. Tapi enggak semuanya yang pakai kacamata itu pinter kok. Enggak semuanya. Bisa aja karena keseringan lihat layar komputer ya kan. Akhirnya pakai kacamata. Loh, nanti lo saya lihat itu. Sekarang jangan dilihat. Kecilin aja ya, mungkin ya. Nah, biar kamu tuh yang dengar. Kan nggak perlu dengan cara HP juga, perlu kan ada komputer, kan situs apa ya, situs aplikasinya itu kan nggak hanya di HP, di komputer juga ada. Jadi kita bisa kayak jadwal nganu komputer itu tuh di lab komputer, kan anak-anak kan bebas mau ngapain sih nyari. Masyarakat kalian tidak perlu berpendapat di situ karena kita hanya menganalisis sekarang. Oh, ya. Besok minggu depan atau pertemuan nanti kalau sudah kita praktek baru pendapat kalian sendiri. Sekarang hanya berdasarkan video gitu ya. Lo harus. Nomor 4, coba perhatikan dulu. Nomor 4 itu masing-masing tim itu harus kalian jelaskan kelemahan dan kekuatannya. Kekuatannya kelompok afirmasi apa? Kelemahannya apa? Seperti itu. Coba tadi ada yang tim doa ya? Yang nggak ngomong sama sekali kan ada itu. Kan tim doa. 2 orang kayaknya. Dari argumen sama kelompoknya intinya seperti itu. Dari argumennya bisa, dari kelompoknya bisa. Ayo bahasanya lebih di ini lagi ya. Tapi nanti kalau kita menang di Kelompokmu ini, jangan ke sini, kelompokmu ini. Nanti kalau mau debat nanti ya, nanti. Nggak tahu tapi nanti kalian sama Bu Nur tuh debat apa enggak ya? Kalau sama saya pasti debat setiap tahun.
debat sama temannya sendiri. Ulan. Ulan, ulan. Ulan. Sebentar, konsen, masih konsen. Udah. Ayo, jangan 2 kali, langsung di sini aja. Nggak apa-apa, saya itu tidak mempersoalkan salah benarnya ya. Yang penting asli, ya. Yang penting ori. Banyak coretan, ya dengerin dulu. Banyak coretan, banyak tip kan nggak apa-apa. Saya justru seneng. Ya, artinya di situ ahli, apa ya ahli, asli. Seperti itu ya, nggak perlu dibaguskan. Nanti kalau mau dibagusin tuh, ya sekalian kita bikin mading. Gitu loh. Kalau untuk proses saya nggak harus bagus. Ya. Silakan, tapi jangan sengaja dicoret-coret ya. Biar cepet. Kalau kurang silakan dikerjakan di halaman berikutnya di baliknya. Yuk, bantu nyari kekurangan. Ya. Ada bebek ibu ini banyak ini. Beda alamat tadi. Oh iya. Beda. Yalah. Surat cinta kepada Sigit Kong. PSG ini, PSG. Ayo, waktunya kurang 10 menit ya, kita presentasi. Jangan.
Kelompok belakang? Enggak usah. Enggak perlu. Fajar dan Senja. Sudah selesai semua? Oh, ayo ini mana kelemahan belum? Ayo. Catatan yang tadi. Ya. Kalau oposisi ini yang tidak setuju. Berarti yang menjawab. Boleh lihat. Nanti saya nangis loh. Nggak apa-apa. Ayo, ada yang mau muter lagi, nggak apa-apa. Lebih dari satu kali nggak apa-apa. Tidak boleh. Maka dari itu sebaiknya itu Ya, pinter nih. Boros. seharusnya tidak boleh menggunakan tidak boleh. Maka dari itu kita menghindari gejolak banyaknya dampak negatif dengan Oh, tim doa. Iya, benar. Tim doa. Digulung apa? Diputer? Iya. Loh, seperti biasa. Setelah ini dipresentasikan. Loh, kok enggak usah? Ngerti kok, ngerti. Iya, ngerti. Enggak ngecek kok. Memang ngerti. Yang penting selesai dulu. Nanti kan saya bisa tahu ketika presentasi, ya kan? Sudah? Oh, bagus. Oke, tunggu yang lain. Ayo, ini kelompok sini. Sudah selesai, yang di depan. Loh, katanya sudah barusan. Iya. Ayo, yang lain, ayo, cepat yuk. Yo, ini masih nomor berapa ini? Loh, ayo cepat. Yo. dan
Yang mana? Yang nomor 4 pendapat ini. Loh, maksudnya itu argumenmu tentang penampilan mereka, tentang argumen mereka. Argumen itu kayak gimana, Pak? Maksudnya itu tentang isi yang ditampilkan mereka. Misalnya, kelompok yang oposisi kurang kurang lancar ketika menyampaikan pendapat, itu kelemahan. Misalnya seperti itu. Paham? Iya benar. Bener. Oh, saya bocorin jawabannya ini. Iya, Cuk. Ya. Coba yang lain, yuk dicari yang lain. Udah. Nomor 5 skip aja wes ya. Nomor 5 skip sampai 4 dulu. Nomor 5 kita simpulkan bersama-sama aja. Sudah semua berarti? Tidak semua orang ketawa. Sudah? Sampai nomor 4 aja. Nomor 5 enggak usah, nanti kita simpulkan sama-sama. Oposisi. Kan kelemahannya ada tidak disiplin waktu. Apa? Hah? Kapulan. Kenapa? Gak jadi, Pak. Enggak istirahat. Kalau istirahat kelas dari tadi, Pak. Oh ya. Bu Nur berapa jam? Sekarang ini kan waktunya Bu Nur ya.
Oh ya sudah. Ya wes istirahat. Tapi langsung balik lagi nanti ya. Ya wes. Sudah? Nggak apa-apa, mau pink biru, yang penting kebaca. Sudah ya? Ayo kita presentasikan sampai nomor 4 saja. Yuk, saya persilakan saja yang mau maju. Yuk, silakan. Kelompok mana yang mau maju? Ya, silakan maju. Yuk. Silakan dibacakan langsung aja ya, dibacakan nomor 1 sampai nomor 4 di depan. Biar kelihatan. Ayo, dibacakan hasil kerjanya. Yang lain silakan bisa berkomentar. Tidak setuju nggak apa-apa. Mengkritik, mengoreksi juga tidak apa-apa. Silakan. Ayo, silakan. Dibully sama Maya. Perkenalkan ya, perkenalan namanya. Karena saya belum hafal namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo dijawab dulu salamnya. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Mayasti. Perkenalkan, nama saya Nafisa Syarif. Saya Renita Zanzira. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban-jawaban kami. Nomor 1. Nomor 1. Soalnya masalah apa yang dibahas dalam video debat yang kalian periksa? Ya. Jawabannya? Jawabannya penggunaan handphone Android di kalangan pelajar di lingkungan sekolah. Sudah, gitu doang. Silakan, ada yang mau menanggapi? Silakan, ada yang mau menanggapi? Gak apa-apa, silakan. Sebutkan namanya baru berbicara. Ya, silakan, gak apa-apa. Ayo, silakan. Barusan katanya mau menanggapi. Ya, gak apa-apa, ayo. Gak apa. Harus berani ngomong. Ini belum debat kok nggak berani ngomong. Jangan ditakut-takutin biar gak apa-apa ngomong. Ya. Ayo, yang ini mau menanggapi, silakan berkomentar. Ya. Tadi ini, ayo silakan. Gak apa-apa. Jawabannya apa tadi? Penggunaan handphone Android di kalangan pelajar di lingkungan sekolah. Sama semuanya gitu. Iya. Sama gitu semua. Ada yang beda? Gak ada, sama semua. Ya sebenarnya gimana? Sama. Dibahas itu dampak negatif dan positif membawa HP Android ke dalam lingkungan sekolah. Iya, sebenarnya jawabannya di kelompok yang di depan itu sudah betul, tapi lebih lengkap lagi kalau ada sisi yang diperdebatkannya, seperti itulah. Atau bisa juga mosi itu berbentuk pertanyaan, seperti itu. Misalnya, membawa HP di sekolah bermanfaat atau tidak, nah, itu juga ya itu juga mosi yang bagus. Artinya gini, mosi itu kan tema. Nah, maka dari itu tema itu harus bisa seimbang antara yang positif sama yang negatif atau yang menentang dan yang mendukung. Jadi sebenarnya harusnya di situ apa jawabannya? Penggunaan. Nah, itu kan masih belum ada sisi perdebatannya. Ya kan? Baru kalau kita berikan tambahan misalnya bermanfaat atau tidak, nah itu baru orang akan berdebat tentang itu. Seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Paham. Oke, sudah, terima kasih. Silakan bisa duduk. Silakan ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya siapa? Ini Maya, ini Novi. Terus Renita. Lanjut kelompok berikutnya, silakan.
Ya, silakan bisa maju. Aku 3. Majunya itu satu soal. Per satu soal aja kan 4. Sini 3. Sudah booking. Sudah booking. Ayo, 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 ayo. Kalau kita habis ini debat dapat Nggak apa-apa. Silakan dari kelompok, kalau ada namanya silakan sebut namanya. Waalaikumsalam. Kurang keras suaranya. Kurang lantang. memudahkan siswa siswi dalam menggali sesuatu yang tidak ia pahami atau mengerti, menjadikan sumber belajar tanpa bagi siswa dan siswi, siswa tidak bisa mengetahui tren yang ada. Dengar. Coba saya aja sampai maju nih karena pengen dengar suaranya. Iya. Coba saya besarin dulu. Nah, ayo. Memudahkan siswa dan siswi dalam mencari sesuatu yang tidak ia pahami atau dimengerti, menjadikan sumber belajar tanpa batas bagi siswa dan siswi. Siswa juga bisa mengetahui tren yang ada. Iya. Di sini pertanyaannya, kemukakanlah salah satu. Sebenarnya di sini salah satu ya. Sebenarnya yang paling ini, yang paling maksud saya ini sebenarnya pendapat yang paling masuk lah kira-kira. Paling masuk akal. Untuk yang mendukung penggunaan handphone di sekolah. Berarti tim yang afirmasi. Coba di antara pendapat itu, mana yang menurut kalian itu paling, wah ini yang paling bagus pendapatnya? Menjadikan sumber belajar tanpa batas bagi siswa dan siswi. Iya, gimana tanggapannya? Katanya kelompok yang di depan, pendapat penggunaan handphone di sekolah yang mendukung, itu yang paling masuk akal itu sumber apa? Sumber belajar tanpa batas. Silakan ditanggapi. Berarti kalau kita pendapatannya menentang, Enggak apa-apa, silakan. Pendapatannya menentang maksudnya gimana? Ayo. kan bilangnya kan belajar tanpa batas. Pas nanti kalau misalkan kan kita belajar tanpa batas kan apa ya, benda elektronik itu kan gak cuma HP, bisa disediakan pakai komputer kan. Kalau pakai komputer kan guru kan mengawasi lebih enak, soalnya satu komputer itu bisa kayak satu ruangan itu bisa pakai. Loh, bukan debat tentang ini ya, tentang penggunaan penggunaan handphonenya, bukan. Maksudnya kamu tuh boleh berdebat ketika kamu berbeda jawaban dengan mereka. Beda jawabanmu. Menurutmu pendapat yang paling masuk akal untuk mendukung penggunaan HP di sekolah itu pendapat yang mana? Kan banyak tadi kan? Kan banyak. Ya, yang mendukung itu yang mana ya? Yang kacamataan itu bukan ya? Ah, bukan, mereka yang menolak, ya. Ah, enggak, maksudnya yang enggak pakai kerudung itu yang menolak, ya. Oh, berarti yang sebelah sini tadi. Ya, ya wes itu. Yang ada tim doanya itu ya. Yang diem 2. Ya. Itu pendapat mereka apa yang kira-kira yang paling masuk akal menurut kalian? Masa itu tadi, HP sebagai sumber belajar tanpa batas. Itu kira-kira. Yang lain? Yang lain? Ya, sebenarnya ya tadi sebenarnya dikemukakan ya pendapatnya itu banyak ya. Ya memang menurut mereka itu HP itu banyak manfaatnya. Jadi tidak hanya sisi negatifnya. Nah, salah satu yang mungkin masuk akal ketika digunakan di sekolah itu adalah untuk sumber belajar seperti itu. Ya.
Tapi kalau tadi ada juga yang bilang nanti kalau siswa nggak bawa HP ke sekolah, nanti kalau dijemput ya mau minta jemput ke orang tuanya gimana? Seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya itu kan juga pendapat mendukung HP di sekolah. Tapi kan bukan kurang tepat ya, kurang kuat seperti itu. Karena dibawa ke sekolah. Ya, HP dibawa ke sekolah masa fungsinya cuma untuk telepon, "Ma, jemput." Ya, jemput. Ya sekalian HP-nya dibawa taruh di kantor. Nah, tapi kalau penggunaan HP di sekolah supaya optimal, supaya bermanfaat, ya, salah satunya atau yang terbaik adalah digunakan sebagai sumber belajar. Seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Paham. Udah, silakan bisa duduk. Tutup dulu. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, nomor 3. Loh, ayo mana ini? Kok dua kelompok ini? Yang mana ini ya? Ya sudah ini. Gimana? Waduh, ini apa ini? Terjadi sengketa. Ayo, gimana? Kita menyelesaikannya gimana ini? Caranya? Kalau shoot itu kita nggak jelas ya, ngundi kan berarti. Gimana kalau kita undi dengan pertanyaan siapa yang bisa jawab? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, siapa yang bisa jawab baru boleh menjawab yang nomor 3. Nomor 3 ini apa sih kok diperbutkan? Kok nggak ada yang ngerebutin saya gitu loh. Diedit. Nomor 3 itu kemukakanlah salah satu pendapat yang menolak penggunaan handphone di sekolah. Tuh menolak. Wes, coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Bisa maju menjawab nomor 3. Sebutkan bagian komputer yang tugasnya mengatur apa ya? Yang tugasnya mengatur kualitas grafis layar. Ya, silakan. Setuju nggak dengan jawabannya yang di depan? Setuju. Yang lain? Ayo gimana? Setuju nggak jawabannya tadi? Karena merusak konsentrasi dan pikiran karena adanya situs-situs. Sudah. Dengan tidak membawa handphone ke sekolah kan melihat situs-situs itu kan cuma sedapatnya. Kalau di handphone kita lebih menyentuh, kalau kita lebih ke
yang akan apa ya, yang dulu mereka itu bersumpah apa ya, bersumpah bahwa kita itu akan istilahnya digoda, digiring sekiranya kita masuk neraka. Maka dari itu dengan adanya teknologi ya, itu justru kita itu semakin banyak tergoda seperti itu. Coba kalau kita misalnya mau jujur, ya kan? Coba kalau mau main HP, kalau ketika kalian main HP di rumah misalnya, itu lebih banyak belajarnya atau main
Ada yang punya jawaban lain? Kita bahas yang komposisi. Yang menarik kan tadi yang mbak-mbak yang nggak pakai kacamata. Oke, yang nggak pakai kerudung. Coba katanya kelompok sini kekuatannya itu ada yang pinter. Ya, mbak-mbak ini punya katanya. Terus responsif. Kelemahannya itu ada yang ketika berargumen itu waktunya lebih, artinya dia tidak bisa memanajemen waktunya. Berdebat itu juga harus melihat waktunya. Kenapa? Karena debat itu dibatasi waktunya. Kalau kita ngomongnya nggak langsung ke intinya, ya, artinya nanti kita tuh malah tidak akan bisa dipahami oleh lawan. Argumen kita apa? Tadi kan ada kan dipotong kan? Gue sama modalnya waktunya habis langsung duduk seperti itu lemahnya. Jadi kurang bisa memanajemen kekuatannya. Apa ya benar tadi ada yang apa ya, mereka itu sangat semangat, responsif. Nah itu lancar ketika berbicara, makanya rotos dulu ya. Nah itu kekuatan. Kalau tim afirmasi kekuatannya adalah jawaban yang mereka sampaikan cukup bagus, bahkan isi yang disampaikan tentang boleh membawa HP ke sekolah melalui siswa dan siswi, bahwa mereka bukan HP untuk situs belajar. ya, bisa juga jawabannya seperti itu. Ada lagi yang lain jawabannya? Ada? Kepercayaan diri argumennya, Ya. saya tahu argumennya bisa diterima. Ya. Dan juga cara berpendapatnya itu ya, itu juga bagus. Yang mbak kacamata, yang imut katanya tadi ya, yang pakai kerudung itu juga cara ngomongnya juga bagus, sistematis. Kelemahannya itu tadi ada yang masih kebingungan. Iya. Ada tuh dua orang cowok di belakangnya kan, sebelah itu kan nggak ngomong sama sekali, itu tinggal. Kurang dalam mengemukakan pendapat yang mereka Iya, sampaikan. nanti menutup dengan seperti itu ya. Silakan bisa ditutup. Kita jawab yang kelima. Udah, jangan tutup dulu. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kita jawab bersama-sama yang kelima. Kesimpulan dari debat yang kalian tonton tadi apa kira-kira? Apa kira-kira kesimpulannya? Bapak yang tidak membawa HP sama-sama memiliki dampak negatif. Iya, betul sekali. Betul, benar. Membawa atau tidak itu sama-sama punya dampak Negatif yang positif. positif dan negatif. Artinya apa? Segala sesuatu itu tergantung dari manusianya. Kalau kita bisa memanfaatkannya, maka yang muncul adalah dampak positif. Tapi kalau kita justru menyalahgunakannya, maka sesuatu yang baik pun akan menjadi negatif. Seperti itu. Pak, kira-kira? Coba saya tanya misalnya, makan jeruk itu dapat vitamin apa? Vitamin C. Coba makan sekeranjang. Jadinya vitamin tipes jadinya pada ini. Itu ya contohnya seperti itu. Atau sama dengan pisau. Pisau itu negatif apa positif? Positif sebenarnya. Positif kalau kita pakai buat masak. Tapi kalau kita buat untuk melukai orang, nah itu jadinya negatif seperti itu. Gitu ya. Jadi kesimpulan dari debat yang disampaikan tadi di video, kesimpulannya seperti itu. Oke, sudah. Kira-kira dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Coba saya ingin kesannya dari pembelajaran modul seperti ini, kalian merasa nyaman atau membosankan atau ada kritik saran, Pak pelajarannya nanti diganti caranya atau bagaimana? Silakan. Nyaman tidak dengan model pelajaran seperti ini? Nyaman ya? Oke, nyaman. Oke, untuk materi berikutnya kita akan belajar menyusun kerangka dari debat. Jadi nanti sebelum kita debat, kita harus punya kerangkanya dulu.
Tadi kan kalian lihat di videonya ada kertas-kertas ya kan? Iya. Nah, kertas-kertasnya itu adalah kerangka dari Debat. bahan untuk debat mereka. Seperti itu. Ya, jadi nanti kita akan belajar membuat kerangka dari debat. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan langsung praktek Debat. seperti itu. Disiapkan baik-baik. Seperti itu ya. Oke, jadi yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini kita bisa menganalisis ya isi dari debat, kemudian apa lagi? Menganalisis apa? Kelemahan dan kekuatan dari argumen ya, ketika berdebat. Jadi itu bisa kita praktikkan pada hari ini. Sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan bisa kita akhiri. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya.